Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursida Tudini, NIM 204105010024 dari Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video yang berjudul Ekonomi Tertutup dari Kebijakan Pemerintah oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, LC MEI. Yang pertama, saya akan menjelaskan perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor merupakan perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu siklus perekonomian tiga sektor terdiri dari perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Yang pertama, perusahaan pengeluarannya kepada pemerintah berupa pajak perusahaan. Yang kedua, perusahaan kepada rumah tangga pengeluarannya berupa gaji dan upah. Pendapatan yang diperoleh perusahaan yaitu dari pemerintah belanja kepada perusahaan sehingga perusahaan mendapat keuntungan atau pemerintah membeli subsidi kepada perusahaan. Perusahaan akan mendapat keuntungan dari rumah tangga apabila membeli produk dari perusahaan. Dan apabila dari rumah tangga meminjam uang kepada perusahaan, maka perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga yaitu rumah tangga pengeluarannya. Yang pertama yaitu pada perusahaan, seperti barang-barang dan hasil industri. Kemudian pengeluarannya kepada pemerintah berupa pajak yang wajib dibayar oleh rumah tangga kepada perusahaan. Yang selanjutnya yaitu adanya campur tangan pemerintah yang menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh T yang menambahkan pengeluaran agregat atau AE pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ia akan menaikkan pembelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup. Yang selanjutnya yaitu aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah yaitu pendapatan pemerintah. Yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan yaitu pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri, yaitu pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama, ditabung, kedua, membayar pajak. Dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C plus 1 plus G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T. Yang ketiga yaitu membiayai konsumsi yang dilambangkan dengan C. Syarat keseimbangan yaitu penawar agregat atau AS sama dengan agregat diamond atau AD. Dalam perekonomian tidak melakukan perdagangan luar negeri, yaitu AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C pada tiap ruas dikurangi, maka berlaku I plus G sama dengan ST. I plus G adalah suntikan, S plus T adalah bocoran. Terdapat dua macam pajak yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung merupakan jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib untuk membayar pajak. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung, merupakan pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif. Persen pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional. Persen pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang ketiga yaitu pajak progresif. Persen pajak naik ketika pendapatan naik. Yang terakhir yaitu efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurun dilambangkan dengan YD, yaitu pendapatan disposable, sejumlah dilambangkan dengan T sehingga YD sama dengan Y min T karena YD turun. Konsumsi dilambangkan dengan C dan tabungan dilambangkan S, juga turun.
Sekian dari saya video tanggapan tentang ekonomi tertutup dari kebijakan pemerintah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.